Kristen, Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi syarat menikah itu harus laki-laki dengan perempuan. Loh, emang ada laki-laki dengan? Sudah ada laki-laki dengan laki-laki. Yang menikahkan adalah pendeta yang menikah dengan laki-laki juga. Nah, makanya sekarang beberapa negara sudah membuat kebijakan undang-undang pernikahan sejenis dilegalkan. Kalau tidak salah, ini mohon dikoreksi. Salah satu negara yang sudah melegalkan pernikahan sejenis di Asia Tenggara itu adalah Thailand. Indonesia kayaknya susah itu. Karena kita ini negara yang beragama. Dan biasanya dengan negara-negara yang beragama itu yang paling kadang-kadang yang berpotensi paling rusuh. Karena sebetulnya Tuhan tidak menyuruh kita hanya sekedar beragama, tapi harus bertuhan. Ya. Banyak sekarang orang Kristen lebih tinggi adanya daripada ketuhanannya. Contoh, ya. Kalau dia tidak bergereja atau merminggu mertuhat dan apalagi komentari di tengah-tengah masyarakat tadi, itu kan? Ada yang mau ada sudah sahu tak katai, nah solo nggak ada neon. Nah ini juga adalah penyimpangan, ya. Sudah penyimpangan hadis ini saudara. Adam itu tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi semuanya sebetulnya yang menuntun kita adalah Tuhan, yang menerangi mata kita harus Tuhan. Haleluya. Adat itu adalah aplikasi daripada bertuhan. Harusnya begitu. Perhatikan definisi pernikahan. Kalau saya tanya sekarang yang sudah menikah ini, belum tentu tahu mereka. Apalah definisi pernikahan? Pak Boas, ini sudah mau 5 anaknya. Mau 3 ya. Coba bayangkan, dengar dulu. Ya. Harus tahu, si Jion ketika dipilih jadi ketua OSIS di SMA RK Budi Mulia, saya tanya dia, apa arti OSIS, kepanjangan OSIS? Kamu harus tahu, kenapa OSIS dibentuk? Kapan, sejak tahun berapa ada OSIS? Kan begitu ya. Apa tupoksi dari OSIS? Kamu harus tahu. Sebagai ketua OSIS, jangan sebagai ketua DPRD nggak mengerti tentang tupoksi DPR. Di luar negeri nggak boleh begitu. Di Indonesia bisa. Ada anggota DPR nggak tahu tupoksinya, gitu. Dipilih dia dan menang. Dan bayangkan, mulai sejak terpilih sampai nanti dia habis 5 tahun, nggak pernah dia mengunjungi dapilnya. Ini adalah DPR yang tidak mengerti tupoksinya, padahal digaji oleh negara. Apa definisi pernikahan? Perhatikan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan ini dia, agak susah membacanya. Gitu kira-kira. Atau dalam bahasa Yunani itu gamos. Memiliki kata yang berbeda untuk pernikahan. Tetapi dengar, keduanya memiliki makna yang sama secara umum, yaitu penyatuan 2 orang dalam ikatan perjanjian. Jadi dengar, pernikahan itu adalah penyatuan antara 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dalam ikatan pernikahan. Di dalamnya ada perjanjian. Paham ini putra? Nah, jadi molongnya buat tobor ini halal. Ada perjanjian di situ. Itu sama kalau kita beli mobil, apalagi kita kredit mobil. Ada nggak yang surat tanda tangani di situ? Banyak. Kenapa harus dibuat perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua? Karena berisiko ini. Jadi suatu waktu ketika Pak Boas ini dalam mengkredit keretanya sekarang kan, dia bilang nggak ada lagi uangku, nggak bisa tidak, wajib harus dibayar. Ada uang atau tidak ada uang, begitu. Jadi nanti yang menikah ini, ketika engkau sudah nggak suka, nggak bisa ditukar, apalagi tukar tambah. Makanya sebelum dinikahkan berpikir dulu lebih bagus.
batal boleh, ya kan? Karena lebih baik batal, malulah kita 1 bulan daripada dilanjutkan sepanjang hidup kita menderita. Dengar, ini bahaya. Jadi kalau nanti suami tidak mengerti, istri tidak paham tujuan keluarga, maka dia akan melahirkan anak-anak yang sama bodohnya tentang pernikahan. Makanya selalu saya katakan, apa role model daripada anak untuk kelak dia membentuk rumah tangganya? Yang menjadi gambaran bagi seorang anak adalah rumah tangga bapaknya. Biasanya kan dengar ini ya, anak itu dengar ya, kalau dia ingin membangun kelak rumah tangganya, gambarannya adalah pernikahan bapak mamanya. Dan biasanya hanya ada 2. Yang pertama, begini dia bilang, aku nanti kalau menikah nggak mau aku seperti rumah tangga bapak mamaku. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Aku pengen seperti nanti pernikahanku seperti pernikahan. Biasanya itu adalah pernikahan yang bahagia. Tapi kebanyakan mereka tidak mau meniru pernikahan bapak mamanya. Persoalannya begini, semakin engkau tidak mau, semakin sama. Halo? Begitu dia, biasanya begitu. Semakin engkau tidak mau, semakin sama. Itu makanya satu-satunya menyelamatkan pernikahan itu harus dengan kembali kepada hakikatnya. Itu kembali kepada jalan Tuhan. Jadi ingat, pernikahan itu adalah penyatuan 2 orang dalam ikatan pernikahan. Di dalamnya berisi apa? Perjanjian sehidup semati. Jadi kalau mau cepat-cepat berakhir, matilah. Mohon maaf, saudara-saudara yang pengen cepat berakhir pernikahannya, matilah salah satu. Karena hanya kematian yang membatalkan, ya, sampai pada kematian. Nah, pernikahan menurut Alkitab adalah suatu ikatan suci dan ilahi yang bertujuan untuk membangun keluarga. Nah, perhatikan, semua tujuannya perhatikan. Halo para suami-suami, jadi bawa orang gugung, ya. Sedangkan namora dia cari Tuhan. Ini ngana fokus, lehang se, ruang se, dan Tuhan mesti coba bayangkan. Lagi jam rohana. Ini paling banyak. Makanya tadi dengar ini. Penelitian membuktikan bahwa suami istri yang bahagia itu melahirkan anak-anak yang bahagia, yang sehat, pintar. Adanya orang pintar tapi nggak bahagia. Ada nggak? Adalah. Siapa lah itu? Aku lah itu, Pak Kim. Malo mangototoi, malo do tongi mangototoi, ya kan? Mololong panakko, kan malo don. Bayangkan mencuri itu kan butuh skill. Sedia mana masuk, sedia keluar. Dia punya pertimbangan, mau lo hadapotan tu dia ulau. Ini semua dirancang di sini. Inilah kepintaran yang berbahaya, karena tidak bahagia. Karena tidak pernah ada ceritanya orang bahagia merampok, begal, mencuri. Jadi biasanya orang yang tidak bahagia itu pasti mendatangkan masalah bagi orang tua, ya. Itu makanya Amsal mengatakan, halo, didiklah anakmu dengan takut akan Tuhan, maka dia akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagimu, katanya. Banyak sekarang nggak sanggup keluarga mendidik anaknya. Wasa, olah dilapo doang matai. Jam 5 rupiah. Si rutet dulu kamu cuma ngateng di mana jam 5. Padahal sejatinya seorang suami dia bangun pagi-pagi, dia harus membangun mesbah, mendoakan anaknya, istrinya didoakan, anak-anaknya didoakan. Karena istri yang stres pasti nggak akan mungkin bisa mengurus anaknya untuk bahagia. Makanya suami-suami, dengar, kita akan menitipkan anak kita kepada istri. Makanya sebetulnya cukup ketika suami mengasihi istrinya, perhatikan. Di situnya jantungnya. Mau ngebahagiain natai dia.
maka inatain akan memancarkan kebahagiaan kepada. Nah, coba perhatikanlah di gereja kita ini, kemana para bapak-bapak di sini? Nah, ini kan sama, melakukan kesalahan si Adam. Waktu roh debataku Taman Eden, begitu mereka berdosa, Adam kemana? Sembunyi. Nah, ini bersembunyi rata. Kebanyakan bapak-bapak di sini bersembunyi mereka. Karena apa? Takut mereka diterangi hatinya. Takut mereka. Nanti kalau rajin aku ke gereja, aku dengar firman itu jadi baik aku, katanya. Ya kan? Halo para laki-laki. Betul nggak? Nanti jadi baik aku. Nah, kenapa kau nggak mau baik? Kalau jadi orang baik nggak kaya. Ya. Dengar. Memuliakan Tuhan dan mencerminkan kasih, rahmat dan kekudusannya. Pernikahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Bukan adat istiadat, enggak. Itu makanya enggak salah. Sebetulnya dang boyung godang naidok na tua-tua nasihat pernikahan dang boyung godang. Firman Tuhan yang menjadi dasar. Dan naidok ni na tua-tua itu melengkapi. Bagus juga itu. Melengkapi. Pinatikon hujur menatu topi ni lopia. Bahasa itu dia pihak tutu mengalahkan. Kan bagus nggak itu? Tapi kan itu hanya harapan. Di dia madong di Portibio tu institusi mana mengalahkan saya dapat pecamotan persaulian. Nah dong orang mana beutang di mana dong? Mengalahkan tu satap beutang. Mengalahkan tu satap beutang. Mengalahkan di sambar bedai. Kenapa? Karena kelakuan hanya bisa dijinakkan oleh firman. Bukan hatanina tua. Hatanina tua mengukuhkan duit. Botima. Mulai Botima. Coba. Jadi prinsip Alkitab seperti apa? Seperti apa ini? Kasih sayang, ketaatan, kesetiaan, kekudusan. Monogami ini artinya apa? Satu laki-laki, satu poligami. Lebih dari satu. Di pernikahan Kristen tidak bisa lebih dari satu. Saya ada beda kabis. Kalau saya lebih ngasih sering. Naik buah. Apa lagi sampai 5. Satu kali saya ada dengan ya agama sebelah. Ada berapa anaknya bosku bilang? Dia nggak jawab berapa anaknya. Istrinya katanya Mama 2. Anakmu melakukan enggak? Belum ada anakku bang, istriku 2, 3 atau berapa itu. Jadi gimana bang rasanya? Oh, dulu mobilku sekian katanya. Sesudah ini yang kedua ini jadi kurang mobilku bang katanya. Ini adalah kesaksian nyata loh. Jadi ini adalah definisi pernikahan menurut Alkitab. Jadi dengar, lihat, perhatikan ke depan. Tujuannya jelas. Jadi bapak-bapak, jangan stres ketika anak-anakmu bandel. Kau salahkan semua. Ada lagi yang salahkan gereja. Ada lagi yang bilang begini. Memang mas orang dahulu berfungsi guru sekolah minggu ni lahon indah. Guru sekolah minggu nggak bertanggung jawab dengan anak-anakmu. Pengurus pemuda remaja nggak bertanggung jawab dengan anak-anakmu itu. Yang bertanggung jawab karena Tuhan menitipkan. Dengar. Itu sebabnya tidak ada keharusan suami istri punya anak. Betul nggak? Itu makanya kan di Jepang nggak boleh sembarangan beranak. Kalau di Indonesia baksonya pun beranak dan enak. Saya pesan 1 bakso beranak. Baksonya pun beranak. Nggak ada keharusan kewajiban beranak. Pahami itu. Karena dengar, punya anak itu adalah pilihanmu, suami istri. Betul nggak? Itu sebabnya kalau engkau tidak memberikan keteladanan yang benar, maka engkau akan melihat neraka. Itu makanya saya bilang, anak melihat anak. Bagaimana nak kana tua-tua. Dang nata dohi diulah danaki. Nata ulahonido diulahon nasida. Tarsong menima. Botima. Lihat, perhatikan. Jadi dalam pemikiran Alkitab, pernikahan itu disebut dengan
Itu kan nanti kita lihat itu nanti di kitab Kejadian. Laki-laki mengambil perempuan. Kata mengambil di sini bukan negatif artinya ya. Kamu nggak usah lihat dong, mengambil ho, kan? Mengambil ho mana ini? Otak kita ini kan sudah cenderung di Indonesia kan begitu kebanyakan. Contoh, kalau di bahasa Batak Toba, pidong ada arti ini. Burung. Alengnya di bawah kiasan pidong minin apa dong? Anak kelamu kan. Ini yang semua merusak. Hal-hal yang baik dibuat jadi negatif. Kata mengambil itu dalam kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan lagak. Jadi, lihat lagak, nah kan? Ya, atau uli rupana. Apa itu arti lagak? Itu artinya mengambil. Atau begini, pengambilan resmi seseorang ke dalam hidup seseorang dengan dasar perjanjian yang sah. Jadi pernikahan itu filosofinya adalah mengambil seseorang, laki-laki mengambil perempuan, ya, dengan dasar perjanjian yang sah. Perjanjian yang sah itu disebut dengan kafnan. Dalam bahasa hukum, kafnan itu terjadi satu pengikatan diri dengan seseorang dan itu sah secara hukum. Itu dalam bahasa hukum itu ada, itu namanya kafnan. Mungkin ya, nggak tahu itu ada sarjana hukum di sini bisa mungkin yang lebih paham. Ya, lanjut. Pernikahan mencerminkan apa itu? Ide. Pardon. Boleh nyambung. Makanya putiamu, maka bapak-bapak putiamu. Ini bapak-bapak yang rajin ibadah lihat. Lihat. Bukan berarti begini, sempurna rumah tangga, tapi lebih condong. Gitu. Lebih condong. Lebih condong. Ya, lebih berpotensi diberkati gitu loh. Jadi pernikahan mencerminkan ide, apalagi komitmen, kesepakatan. Coba lihat di dalamnya semua ini. Ada ide, komitmen, apa komitmennya? Putra. Sampai mau memisahkan. Dari yang buat tinggal orang gimana no? Mololaho, ada yang berkomusen non si boru-boru na lebih uli rupana. Baru nangati berpikir hong se. Ay boru regari. Be, kan? Yang begak diuber, masih ini begak. Bisa nggak bisa? Karena ada kesepakatan dan kau komitmen. Betul artinya komitmen. Harus komitmen, bukan sekadar tindakan fisik seperti Adam. Apa tindakan fisik Adam? Dia bilang begini ketika dia bangun, wah, yang diambil dari tulang dari bere. Tulang dari tulangku, dia kan. Jadi ini bukan hanya sekadar tindakan fisik seperti Adam yang mengklaim istrinya diambil dari dirinya. Itulah pernikahan yang pertama di bumi. Tulang rusuk. Jadi bukan hanya sekadar tindakan fisik. Lihat di sini. Ini berarti nggak bisa lagi. Kejadian 2:23. Lalu berkatalah manusia itu, lihatlah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari ini tindakan fisik. Jadi bukan hanya tindakan fisik. Nah kadang-kadang sekarang kan pernikahan itu kebanyakan dicondongkan hanya kepada soal hubungan fisik. Makanya banyak pernikahan sekarang tragis karena idenya, komitmennya, apalagi kesepakatannya hanya bicara sentuhan fisik. Dalam sekali artinya ini. Itu sebabnya begiamu no. Ini dewasa ini. Itu sebabnya, dengar. Seks laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Wih, Tuhan itu merancang begitu ajaib loh. Kalau laki-laki kan fisik dia. Fisik. Tapi perempuan tidak. Ya kan? Jadi mau kainai kan sih tuh. Enggak mengerti perasaanku kata itu kan. Amatain, nah saudara udah, inna kata. Jangan berpikir
Kau nggak bisa merasakan apa yang kurasakan. Ini adalah dua makhluk yang sama, tapi yang satu kasar, satu makhluk halus. Itu sebabnya pernikahan tidak hanya didasarkan pada sentuhan fisik. Karena kalau hanya sentuhan fisik, dengar, perempuan akan masuk pada fase menopause ketika di usia mungkin 40-50 tahun ke atas. Dia menopause. Berarti kalau itu ukurannya rata-rata sesudah 50 tahun, nggak akan bahagia lagi pernikahannya begitu. Tidak, pernikahan tidak didasarkan pada ide, pada komitmen, pada kesepakatan, hanya sekedar fisik. Kadang-kadang fisik ini justru yang paling banyak meninggalkan masalah. Tiga anak-anak muna, pusing, tiga anak, pitu anak, pitu, nobalga, kelas 3, udah kelas 2 SMP, berapa nama? Jaya ama kare dunia makai, au masalah nama. Tanggal kare itu na, au kare itu dijab, lah saya udah menanggung sigaret nyom. Bayangkan 7 tanggungan. Kan dan ada membian nobe kualitas pendidikan nyok kan. Makanya orang-orang yang begitu kan sensitif dia. Ada bantuan di desa, langsung ngisi imam. Dan boy Tuhan emang saya ada mang surat miskin mama. Dan dapat tuh anak-anak ulur sipatan lain ulur sipatan ke balai desa opte. Ada orang dosong ini bermain, oleh keluarganya kan masuk. Lagi benam orang. Pas dong, ada sini. Habis mudah keluarga anak kan? Dan tak boleh mana surat miskinon. Sampai boleh mana tempat di tanah, anak pendita. Doakanlah. Apa rupanya? Saya punya pergumulan. Apa itu pergumulan? Supaya saya dapat surat miskin namanya. Ya udah hari Minggu lah kita doakan. Datang hari Minggu maju ke depan dia didoakan pendetanya. Tuhan, engkau melihat kebutuhan anakmu ini. Dia membutuhkan surat miskin. Jadi jadilah dia mendapatkan kemiskinan itu. Dia kan nggak bisa serba salah si patai berarti. Itu kan? Kalau macam ini kan. Makanya memang program pemerintah 2 anak sudah cukup. Ditinjau dari sudut kemampuan kita ekonomi. Karena kalau di dunia ini, di negara kita khususnya saya bilang Indonesia ini, yang menikmati kualitas pendidikan yang baik itu adalah mereka yang punya duit. Itu makanya salah satu menteri kalau benar ini mengatakan begini, lebih bahagianya orang yang gajinya 15 juta per bulan daripada yang 5 juta katanya. Lebih bahagia orang yang gajinya 15 juta daripada 5 juta. Ya kan? Ya iyalah, makanya bilang ini menteri itu gimana sih menteri ini? Makanya kita doakanlah pemerintah kita ini, saudara. Kita doakanlah bupatimu. Mana kalau patah hati, kepala desa muka, pengulumuna, kelurah harus didoakan. Saya doakan lurah. Saya doakan terus, lurah camat saya doakan. Walaupun mereka nggak pernah mendoakan saya. Makanya lurah Simarimun baik kali sama saya itu. Oh, orang pendeta, katanya. Saya pikir kenapa? Karena saya mendoakan dia. Haleluya. Oh, saya patah hati. Doakan pendetamu nade. Saya berkati yang, oh saya dipatah kamu pendetamu. Jangan dong berkat dari kamu. Biar kamu nak pendeta. Lam tadau mulun noni. Memang sih. Lam tadau. Lanjut. Dari persekutuan antara laki-laki itu dalam bahasa Ibrani laki-laki suami dan perempuan Isa istri. Allah memberkati mereka untuk berbuah-buah, beranak cucu dan menjadi banyak. Pernikahan sejatinya diciptakan untuk menjadi saluran berkat. Perhatikan, harus terjadi persekutuan. Persekutuan laki-laki dengan perempuan itu kan melahirkan buah-buah. Anak itu sejatinya adalah berkah. Amin. Tapi pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang tua tiap hari mengutuki anaknya dia? Ruang mau tuh. Manusia. Kita berakamono di si pengobatan. Nggak sudah ada orang tua begitu. Saya pernah bersaksi satu kali ada seorang ibu lari ke rumah kami. Dulu masih di bawah sana. Seorang ibu lari. Saya kaget karena dia basah sampai ke pastoria ke rumah.
Saya cium bau bensin ibu ini. Saya kaget. Saya bilang, kenapa Inang? Anakku menyiramku dengan mau dibakar aku, katanya. Jadi anaknya masih semok gitu ya, SMP. Mau dibakar mamanya. Wah. Nah, kemudian saya panggil anaknya itu. Bukan jemaat ya, mereka bukan jemaat. Saya panggil anaknya. Kau kenapa mau bakar mamamu? Awalnya sama saya pun kayaknya dia mau marah. Ya, dia bikin mata begini. Ya mataku kan mataku lebih seram dari matanya sebetulnya. Dulu kau bilang. Dulu kau bilang. Nah ini kutujang sebetulnya. Dulu kasih tuh. Kenapa kau? Dia baru cerita nangis. Dia cerita, ini bukan bala dengar. Dia cerita bagaimana dia tidak diperlakukan dengan baik. Jujur, Amang, pendeta. Kayak binatang nyaku dibuat orang ini semua katanya. Coba lihat. Jadi, unang dokon, hone tiru geleng. Saudara suka atau tidak, itu fakta dan kebenaran. Yang ditiru anakmu adalah siapa? Siapa? Mau lo gabi apa ditiru anakmu? Nah kan gabi si curiga nih. Mirip tuh peditan, coba coba. Mirip tuh ise. Ini makanya mau halak Batak. Coba lihat, Batak secara hierarki, secara struktural dari atas itu kan begini. Kalau dari pihak laki-laki, di atasnya opung, betul nggak? Di atas opungnya dia panggil apa? Bapak tua, betul nggak? Kalau di atas bapak tuanya, opung. Hola itu bertuturan. Mau lo siap boru, opung, tulang, baru opung lagi. Artinya mau lo dang meniru bapak, nah opung na ime tiru. Dang do halak Batak sini. Molodang bapak na ditiru, siapa ditiru kemudian? Opungna. Alana, do. Gimana memang di Pabelga? Opungna. Masalahnya di Alkitab tidak ada hati opung, yang ada hati apa? Itu makanya mau opungna Pabelga, opungna bere. Ujugul lo. Ujugul. Ibu tahu pilih, pati. Istarneo. Dikasih lagi satu. Coba ke sana pun sana. Ke tiang sana. Wah, memang ada ini bakal melempar ini, coba lah kayak. Dan rata-rata opung nggak suka kalau anaknya mendidik anak cucunya kan, yang loro aku. Isung kayak opung itu loh, terus hernet wah, dan jangan terlalu sensitif juga opung ini. Ya opung ya. Ya kan, mamaku dulu pernah sampaikan berantem. Kan dulu anak sekolah banyak, memang ku tempeleng, berdiri, ndam jauh, tap. Mamaku. Nang robi atu son, bah. Hubok koto makku son, hei, bilang, saya gini, hei, sadar. Kau masih ingat soduk tu sod 3 maputar? Sedangkan beli ada dan gue yang beli gelekku dalam tanda petik. Makanya membesarkan anak nggak cukup dengan perasaan, nggak boleh dengan perasaan. Biar kamu nang dan hola kempon nama kan? Karena perasaan. Karena hanya handphone yang bisa menertibkan anak supaya mamanya bisa main handphone. Nanti kau tuai lah itu. Kau tuai nanti itu. Kau tuai. Sebenarnya lucu deh bereng kan? Dia kira naga betapa malah bereng dari memang. Alain bereng nama lonean no kelewatan. Sia-sia. Lanjut. Kejadian 1 ayat 8 sampai 30. Ini bisa kita baca nanti saudara. Semua ini lihat. Ini adalah ketika suami ini janji kepada rumah tangga, kepada keluarga. Kalau terjadi persekutuan, Tuhan melengkapi mereka dengan otoritas. Dengar, para bapak-bapak harus punya otoritas. Otoritas itu adalah wibawa, bukan ketakutan. Jadi jangan ada anak-anak yang takut dengan bapaknya. Bapak-bapak jangan menakut-nakuti anakmu. Tapi dengar, otoritas yang diberikan kepada suami adalah otoritas. Rasa takut itu bukan fobia, bukan. Tapi ketakutan karena kasih. Gitu. Jadi anak-anakmu nanti nggak boleh dia pulang lama ke sekolahnya karena cepat pulang hanya karena takut. Tapi karena suka. Karena biasanya ketakutan itu akan menjauhkan, betul nggak? Ketakutan, kalau antara hubungan orang tua dengan anak diisi dengan ketakutan, otoritas yang salah, maka ini cenderung menjauhkan.
Gue bilang Daud ada nahi. Dung Daud ning mah lo mesi. Ingok mah dia. Kan? Ingok mah. Coba dong ngasih ke sono ban. Aku buat mengalomor mau bikin jemiton pursa mumi. Lanjut. Coba semua diberikannya. Makanan diberikan. Dan kalau kare itu alahon. Dan kare itu alahon bereng. Tuhan memberikan. Jadi makanya kalau rumah tanggamu dijalankan dengan syariat Alkitab, bukan yang lain. Lihat, Tuhan menjamin. Amin. Menjamin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut. Pernikahan menurut firman Tuhan. Nah, coba kita lihat sekarang. Bagaimana pernikahan menurut firman Tuhan? Pernikahan adalah anugerah dari Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan satu sama lain. Dan pernikahan adalah cara yang ditujukan untuk mereka untuk menikmati hidup. Jadi ingat, pernikahan itu adalah anugerah. Amin. Amin. Nah, seberapa banyak hari ini yang setuju dengan ini? Siapa yang merasakan pernikahan itu adalah anugerah? Tak pola paksa mau nak pola. Coba kamu dong. Anugerah doa diamu. Anugerah itu harusnya mendatangkan apa? Lasmi roha. Kusuk kemajuanmu naik. Pernikahanmu naik itu mendatangkan aro naik. Si tahu do penderita do aro. Ah sudah pola saya singgung kamu penderita. Sabuhi kom mabereng nimmu ka. Masa pola bereng masa buhi kom. Aduh gudang lebih sisana. Pernikahan itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa berkatmu Tuhan. Begitu kan? Tengok jana jolang tong sebelum dinikahkan kan? Tak kaya melua tangan kan? Kalau yang terus dong. Kau lihat bintang itu yang kata itu bukan punya kami. Coba lihat dulu. Di bodoh mengerau, lagi kereta memijat, ngasih telepon, itu dia ngasih, dan dibalas, ya kan? Kereta memijam, parfum memijam do, sepatu ni dongan, do celana pengen dibuat saja jemuran di dongan, ada yang begitu enggak? Ini bereng, betul ini dipakai, ini mana begitu? Toy mati di bidongan naruh kan. Una-una celah dalam ini biar pakai mana. Yang begitu karena kamuflase semua. Sudah mulai lahirlah anak ini kan jadi persoalan kan. Apa sebelum lahir holan miru tangian. Udah mulai melahir Roma. Mulai satelihat, mulai rojano. Pikiran dari maksudnya. Tahu rojano itu apa? Udah kena virus berbahaya. Jadi ingat, pernikahan itu adalah anugerah. Sama-sama katakan pernikahan adalah anugerah. Amin. Tohori? Haleluya. Tuhan. Kudono nama Tuhan. Ayah lebih jebel Tuhan. Lanjut. Pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Ini katanya. Pernikahan harus dijalankan dengan setia sampai mati. Jadi ingat tadi, kalau mau mengakhiri, gimana syaratnya? Mati, mak. Ada rencana mati atau? Hah? Siapa di sini yang sudah berencana mau mati? Makanya di dalam konsep pernikahan itu, makanya orang lulus di rumah tangga. Makanya kadang sampai menghidup mati. Memang karena beratnya itu sudah. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Olak kematian ini nama belona Tuhan. Alam mau Tuhan. Roh Tuhan itu dia wala pokok. Nah orang lebih jagung di sana kan. Begitu tanggungan, begitu dia mana disangkan. Yang mungkin menumpang, di holat di pertiduan dengan menumpang, di surga dengan menumpang. Ya, nah saya tahu sebelum di mana sama kedang raja alap-alap. Sini mangalap po. Hodoro, gitu kan? Betul nggak? Yang betul sebetulnya mana? Mandapat Tuhan itu manangna roh Tuhan mangalap. Nah dialak Tuhan ini salah deh kan? Sonang mau mandapat Tuhan. Sonang mau dialak Tuhan ini saya mangalap Tuhan ini kan? Orang bisa salah paham loh nanti.
Contohnya ada anak masih SMP, meninggal bapaknya, dia sayang. Kenapa bapakku meninggal, Mak? Nggak dialah, Tuhan ini kurang ajar, Tuhan. Kan bisa kan? Dia, aku apa? Salah satunya yang ku benci di siapa? Tuhan. Dia mengambil. Nggak bisa. Gimana doro? Sampai ada yang bilang begini, kalau orang meninggal di bawah 70 tahun, ada nanti? Nah dia alak main nanti. Nanti 70 tahun ke atas baru pulang sendiri. Jadi kau pulang sendiri dengan kita. Makanya minimal lah 70 tahun umurmu, amin. Nah bayangkan sekarang sudah 69, sia-sia mau. Yang sudah 60 tahun sia-sia lah. Perbanyaklah bersedekah, amin. Amin. Yang udah 60 tahun, coba udah katanya sudah 60 tahun. Wah, mama udah, bah, bonus nama 70. Wah bonus itu. Banyak bersedekah lah. Kalau ada yang masih disimpan, dibagilah. Yang sudah, Pak Gabriel sudah 62. Pak Gabriel saya nomor 1 aduh. Kadang-kadang orang ngosong ini, kamu makan poso inna, atau malah ngosong ini. Jadi asal kejang umurmu tetap mau merasa poso. Amin. Peluap, nang mau merasa, kamu makan peluap ya kan amin umetun atau nama mulau. Malah ini. Tidak boleh cerai, nggak boleh cerai. Ya, kau dengar. Nggak bisa bercerai. Matius 19 ayat 5-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan memang suatu waktu kepajayo do, kamu pekan itu dua dipajai gelengna. Kodau, kita puri. Sampai roh anak nabawa datang istrinya, kita masak ikan jair lalu itu mulai aku tanya mama dulu ya. Ma, bisa nggak kami masak ikan jair, Ma? Datang pula mamanya, dia boleh katanya. Nah, ini juga perlu juga dikonseling mamanya ini atau bapaknya. Jadi harus meninggalkan, artinya apa? Ini nggak boleh lagi ada bayang-bayang ini kan? Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, dengar, perhatikan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dijadikan manusia. Bagaimana cara mempersatukannya? Makanya akan diduakan kalian. Sah menurut firman Tuhan. Jadi kalau sudah disatukan nanti nggak bisa lagi. Makanya pikirkan dulu. Nggak apa-apa, pikirkan lagi. Nggak apa-apa nanti mau lonong-lonong udah dibuat idahan ibu semula. Nggak sama. Dia baru jadi itu idahan ibu semula. Nggak masalah. Pikirkan lagi. Pikirkan. Ayo makanan langsung bina anaknya harus menjutong. Tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya, ini banyak disalahpahami oleh orang. Kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nggak boleh bercerai. Tapi kan dibilang bisa bercerai, kecuali masalahnya berzina dia, makanya aku ceraikan. Nggak bisa. Yang bisa diceraikan itu adalah ada orang menikah dalam perzinahan. Pernikahannya perzinahan. Nanti kita akan lihat apa itu pernikahan yang berzina. Jadi kalau pernikahannya sudah berzina boleh, memang disarankan bercerai. Tidak boleh dia menikah. Ini firman Tuhan ya. Dia mau sogor, kamu sogor untuk Tuhan, nak tahu deh. Mau nengarok sogor kamu. Maleakhi 2:15-16. Bukankah Allah yang Esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Satu tuh bawa do boru nama biar tu Tuhan do. On tubuh anak tu dan kalau dia mang nei saya cukup. Isi mehira-hira ni biar ni amang inang dadan on. Kalau dia biar yo. Memang kalau dia biar mang nei saya. Pati taruh lawi mana? Ano sama. Ayo makan urok kana manggo kamu tuh soalnya kada danahi. Haleluya. Halo, yang punya anak bawa ke sini, unang bolo dung magulap peta tu dita. Semua buah sonari. Haleluya. Dibawa anak-anak ini kan. Bawa tubuh geleng nih. Ya. Jadi jagalah dirimu supaya sampai ada di antara kamu
Jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia pada istrinya. Aku benci perceraian, kata Tuhan. Perhatikan ini. Kata Tuhan Al-Israel, aku benci kalau salah seorang dari kamu berbuat sekejam itu terhadap istrinya, maka jagalah dirimu dan jangan sesekali kau mengkhianati. Kejam loh itu. Kejam. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya jangan berselingkuh atau dua lingkuh. Mau lodang dua lingkuh, aman. 17 lingkuh. Jangan, itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Jangan. Haleluya. Puji Tuhan. Coba ada orang ngasor, bertobatlah. Haleluya. Molonok sangasor, bertobat, Tuhan pasti pulihkan. Bagaimana dengan mereka yang memutuskan bercerai? Ada potong na jugul. Pokoknya kadang-kadang mending habis solusi biar kan. Yang jauh biasa. Ngaro, pihak sa parana do sa perboru, siap tulang hula-hula bonang tulang bonang nyari satu ngai sobe sudah. Jadi apa nama keputusan na? Kemarsiran nama ama so mana ni lagui dotto. Kan ano halan na yung marsiran do ujungna, dijugulon. Gak bisa bercerai. Tapi kalau memang udah nggak ada lagi kesepakatan dan engkau memutuskan untuk bercerai, lihat. Kita baca 1, 2, 3, 1 Korintus 7, 10 sampai 11. 1, 2, 3. Kepada orang-orang yang telah kawin. Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan yang bilang. Dengar ya. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, sudah bercerai kita. Bagaimana? Umurmu nggak sedih noy? Obat pultolu. Jadi 24 ya, udah 24 umurnya ini. Jadi contoh. Tahun depan kau mau ceraikan dia. Tang lomo rakto ini mutu bori garon atau bodo rega ditinggal lokko mana? Botol bas batak. Ditinggal lokko seputaron. Konsekuensinya dengan kalau kau mau bercerai, hidup dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Cuma satu pilihannya. Kalau mau bercerai, tetaplah menjadi lajang. Kalau engkau ingin menikah lagi, berdamai. Lihat. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan sama. Jadi siapa tahu nonton adong rencana contoh dong. Umurmu neng 20, lau 24. Tahun depan 25. Yang lama orang kemarin kumur ngerega. Mula mau tu 3 balata. Ropa ini contoh nama ngalam. Maka konsekuensinya konsekuensinya dengar. Kau harus melajang. Lajanglah kau jadinya. Enggak boleh lagi kawin. Apalagi kawin kedua rawang si pagim. Yang kedua kali bagaimana? Surah nikah hanya 1 kali. Kecuali contoh. Nanti kita lihat di sini. Markus 10 ayat 11 sampai 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, harus tong siram di pengadilan. Lalu muli manusia si bori marang mangoli manusia mata lihat. Selama masih hidup pasangannya yang lama, yang sah itu, lihat. Lalu katanya pada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Berzina dia. Jadi bayangkan bagaimana bisa perzinahan melahirkan kemuliaan. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi molo ikon namar sirang nama ninna ru. Ba konsekuensina, bayi maresikona. Molo amua kaina. Unang bihamu muli. Molong dan himus. Haleluya. Borak do kan memang borak do. Makanya pikiri sebelum. Pikir. Tuhan. Itu. Nanti gua mulai syarat ko ni mana nak tanam ba? Melajang mana? Sampai panglatu. Panglima. Lajang Tuhan. Doli. Doli dah. Alin ngau beli. Bawa resiko. Lihat sama Pak Prabowo kan. Aku masih seperti yang dulu, katanya sama ibu apa? Ibu siapa? Baru besar ibu nanti. Lihat, Pak Prabowo itu masih setia sampai sekarang.
Padahal kan di agamanya dia boleh kan, di kita nggak boleh. Lanjutlah, udah mau habis ini ya. Pernikahan, bagaimana dengan pernikahan beda iman? Kan ada itu, beda agama. Seagama tapi beda iman ada. Satu gereja beda iman pun ada. Lihat, kalau beda iman, nah, beda kamu tuh jolo dah asal malo hamu nah. Dak pola berdua cara ku biang non sero hamu tuh somu sebado amang malo songonon dia mang apa bobe. Sada Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Nah, dia nasihat ini. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, nah, dia halon berun di membangun rumah tangga tidak di dalam iman Kristen ceritanya itu kan ada kan begitu kan? Jadi mualok di mana? Mualok. Atau katakanlah dia pindah keyakinan, menikahlah dia bukan berdasarkan iman Kristen. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan. Jadi kalau dalam hori utonok pinenak teh hidup bah, tema. Biarlah mereka datang kita teguhkan di sini. Amin. Haleluya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan. Sama. Lanjut. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Berek kamu apa yang kanannya di sini. Tetapi kalau orang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian saudara atau saudari itu tidak terikat merdeka. Contohnya jadinya pernikahannya tidak didasarkan pada kekristenan, contohnya itu kan. Dan Roma musai saya matai misalnya si bawon. Mula nama musai itu gebedision. Contoh ini. Dan orang lebih contoh ini. Mula nama musai mak tu gebedision gebe Kristen nama mana. Di sini mana doli-doli tumang memang contoh. Dia menjadi doli-doli yang merdeka. Kalau dia misalnya mau menikahi seorang gadis yang tidak terikat dengan pernikahan, boleh nggak? Boleh. Itu maksudnya. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam artinya begini. Ikan solusi terakhir namanya. Tapi kalau memilih untuk tetap lebih bagus begitu. Apalagi ngasap dong anak. Lanjut. Pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan adalah ikatan yang suci. Pernikahan harus mencerminkan hubungan yang erat, saling mencintai dan setia antara Kristus dan jemaatnya. Tidak boleh pandang enteng. Itu namanya sakral. Efesus 5:32 rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan itunya tujuannya. Haleluya. Udah sampai lah materi ini sudah. Jadi memang tidak main-main. Pernikahan harus dihormati dan dijaga. Pernikahan harus dihormati dan dijaga dengan setia serta harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kalau anak-anak. Itu rumah itu harus menjadi rumah aman, bukan rumah hantu. Ya. Memang seharusnya dan bui utenang gelengmu di jauh halak daripada jabung. Kalau anak-anakmu lebih aman di rumah orang, lebih damai dia rasa, jangan orang itu marahin. Kamu beda dah. Ya kalau tutup kamu jauh naik nangurui nasi dah. Koreksilah dirimu. Amatai tersona parek merkat jauh ting. Contoh akan nomor janggut misalnya. Wah, ada undang-undang janggut tong nang sono sugur tuh kada danau. Berang tong bohim baru nanya teh. Apa untuk saya mek kelamat tejeb. Pas naik saya dandim, terus dapat kamu dandim. Pasukan, mana? Anak nomor 1 mana? Hei, sini. Siap. Saya kira militer dibayar, barak militer. Ya kan? Rumah itu harus menjadi rumah yang nyaman. Amin. Haleluya. Lanjut. Udah habis. Jadi sampai di sini sudah paham. Menikah itu tidak mudah. Ya. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya seseorang memutuskan bercerai. Alkitab mengatakan tidak boleh bercerai. Tidak bisa bercerai. Tapi kalau bercerai ya hiduplah melajang seumur. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang sudah bercerai dan dia masih cerai hidup. Makanya di undang-undang kita kan di KTP ini tuh kalau nggak cerai hidup cerai mati. Makanya hanya kematian ya. Contoh begini, ada laki-laki bercerailah dia, cerainya sama istrinya, dan dia
Jadi dia kan belajar, nggak boleh dia menikah lagi. Karena kalau dia menikah, walaupun contohnya itu adalah anak gadis, tetap anak gadis itu juga berzina. Menurut firman. Tapi suatu waktu, itu tapi bodoh dia kan, isuruh naik si pilih itu kalau mengulur anak kan, dipilih mana paling berguna. Masalahnya dua-duanya berguna, akhirnya makanya gue jenguk mama. Tapi ada begitu, seiring waktu misalnya 5 tahun kemudian mati nanti, mati. Baru nak suka puasa mati. Dengan demikian si laki-laki bebas, dia bisa menikah, bisa. Atau sebaliknya, disirahkan nama natai. Saya berjuta terus ingat tahu. Dan mulai mana? Suatu waktu mati mama tahu. Rumah anak bawa atau mungkin seorang bapak-bapak juga yang sudah mati istrinya contoh di karena di Pinang mana boy. Dia baru Pak Gembala memberkat boy iya. Jadi makanan tanya ke mak mau lo contoh biar tanya kau sama ate salah satu ate nggak bisa aku nggak meninggal lo Tuhan, bunuhlah salah satu di antara kami. Memang mereka tersongong ini makin jam. Kalau nang rohamu tuh gereja, Pak Gempel apa itu? Doakanlah supaya mati dia. Itu namanya doa pembunuhan. Bayangkanlah Tuhan, bunuh dia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Borak dong. Borak. Magana Paulus idokon na tumagot doon mo sebetulnya nang manguli na to kabawa ite. Si Paulus alay meninang bahaya perjinahan na manguli mamun ni manam se. Iba kan begitu kan? Ngolah sira ke gerung kan ngarong beban na. Kan gitu. Makanya kalau kau memutuskan menikah suatu waktu Joseph, inilah risikonya. Makanya jual panak no tiburu wahai borate, borah itu. Waduh nanya deh. Martanya kau Tuhan odoi mana? Halo sampai bereng boh ini odoi mana? Tutuat di bereng odoi mana? Udah tong tutuat yang bereng. Oh Tuhan ada saya boh ini. Odoi mana Tuhan? Ngambil jatuh cinta di kan? Kalau udah jatuh cinta kan sudah sulit menasihati dia. Makanya coba di dunia ini hanya ada satu orang yang susah dinasihati. Siapa itu? Yang jatuh cinta. Gue mau nasihat. Unang kutusin. Mati betahu, memang ini. Mati betahu rela mau. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini saudara. Jadi